Hai guys, balik lagi nih di YouTube channelnya Elor Kamera. Kali ini segmennya berbeda ya, dan ini adalah segmen baru, segmen Dirasa, diskusi kamera dan lensa. Kali ini gue nggak bakal sendiri nih, gue nggak bakal ngobrol sama kursi kosong nih. Gue bakal ngajak salah satu partner gue kali ini, dia tuh salah satu finalis Abang None. Silakan masuk. Ya, gimana kabarnya? Aduh, mohon maaf nih, saya bukan finalisnya. Wah, jadi tapi saya ondel-ondelnya. Ondel-ondelnya. Siap. Iya. Gimana kabarnya, Fet? Alhamdulillah, saat ini ngapain sih gue in frame, Bang? Oke, gua tuh sempat ke distract ya sama salah satu kamera sebenarnya. Apa nih, lagi ada kabar bagus apa kabar buruk? Kabar buruk buat gua sih sebenarnya. Kenapa buruk nih? Karena nggak nyampe duitnya kali ya. Ini datang dari brand mana? Nah, jadi gini, kemarin tuh gue sempet nyari kamera buat di-review lagi. Seperti as usual, Elora itu kan memang kan suka nge-review kamera nih. Yeah. Jadi gue waktu itu di search engine-nya YouTube, gue ketik Sony lah. Oke. Gitu. Tiba-tiba keluar lah. Ada apa nih? Nah, si masterpiece-nya Sony ini. Ini Gitu. baru banget? Baru banget. Baru banget. Dia tuh baru rilis di bulan ini. Bulan ini? Baru rilis ya, tapi Oke. memang kalau masuk ke Indonesianya, gue sempat lihat-lihat reviewnya baru masuk ke Indonesia tuh bulan besok, bulan Maret. Jadi nggak langsung. Nggak langsung. That's why kenapa memang si youtuber Indonesia belum ada yang review. Gitu. Nah, kameranya itu adalah kamera Sony A1. Hewan. Wah. Oh, ini bukan seri A7 lagi. Bukan, udah ke A1. Oh. Gitu. Cakep banget sih kameranya. Kayak cakep. gimana sih? Gue belum pernah lihat. Nah, kayak gini nih kameranya nih ya. Oh. Alpha. Nah, kayak gitu tuh, Feb. Wih, bagus banget. Iya, keren banget kan? Gila, itu Dia, fiturnya wih, banyak ya? fiturnya yahut banget. Tapi sebenarnya memang si kamera ini keluar itu menurut gua ya, banyak yang kecewa. Kenapa? Karena sudah beli A7S Mark. Wah, itu harganya sangat murah. Mahal. Iya, Sebenarnya mahal. sangat murah buat yang mampu. Iya, benar. Jadi untuk Sony siapa tahu nanti untuk rilis di bulan Maret bisa pinjemin kita buat di review. Karena kebetulan kita juga pakai Sony ya. Iya, Sony kita pakai A6000 Sony. kita pakainya. Lensanya juga sama. pakai Iya, lensa Sony juga. Kita pakai Sony A6000 ya. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Yang itu Sony A5100. Bukan. Ini kita pakai Sony berapa, Bang? A7R Mark III, A7R yang satu lagi kita pakai A7R Mark II. Yoi, Gitu. kita- Kita memang keluarga Fuji banget. Bukan. Oh, bukan. Bukan, jauh. Bukan jauh ya. Jauh banget. Nah, gue udah denger kemarin Fuji juga lagi ngeluarin baru, bener nggak tuh? Benar. Jadi gini, memang sebenarnya gini, si Sony ini yang setelah gue baca ya, Iya. dia tuh kompetitornya ada dua, dari si Canon dan dari si Fuji sebenarnya. Oh, untuk saat ini head to head. Untuk saat ini head to head ya, kalau dari Canon tuh EOS R5. Alpha. Yoi. Itu gue ngeliat banyak di mana-mana tuh ya. Wah, banyak banget. Kebetulan juga customer Elora juga ada yang pakai. Oh iya. Yoi. Kita juga sempat ada kan? Sempet ada, tapi kita untuk sekarang ini stoknya, masa ngomongin stok sih, nggak usah lah. Oh, iya. Nanti untuk stok mah langsung WA aja ke gue. WA atau lihat Instagram. Yoi, boleh. Nah, sama satu lagi itu dari brand Fuji sebenarnya. Fuji. Iya, Fuji itu di GFX 100S. Nah, yang terakhir kan memang dia mengeluarkan GFX 100. Nah, sekarang ini ada S-nya. Nah, kalau di Biasanya kalau ada S buat Sony. Bukan. Bukan dong. Kalau flash kan kalau belakangnya ada S buat Sony. Ya kan kalau yang Kode, nggak ada S-nya iya. universal. Iya. Biasanya gitu ya. Biasanya gitu. Anjing. Jadi apa dia meledek Sony? Hah? Iya. Kita nggak tahu. Itu Kita nggak urusan tahu. industri mereka. Itu urusan mereka.
Kayak gue kan anaknya kan sebenarnya kan kalau gue ya mata gue kan Fuji banget sebenarnya. Oh, lu sebenarnya lebih seraknya ke Fuji. Fuji kalau gue emang mata gue tuh Fuji banget. Tapi memang setelah melihat si Sony A1 ini ya sedikit nggak tertarik juga sih sebenarnya. Kalau boleh tuh itu harganya berapa sih? Harganya itu sebenarnya bisa buat DP Fortuner sih. Dengan kredit masih 5 tahun sih. Oh, itu Bener. Dia mahal. tuh harganya itu 2 kali lipatnya dari A7S Mark III. That's why kenapa gue bilang konten-konten kreator yang sudah beli A7S Mark III menurut gue kayaknya sedikit lega lah. Kenapa? Karena bisa dapat 2 dibanding dapat 1. iya. Gitu. Tapi gue jadi penasaran, kenapa dia jaraknya cuma sebentar ya? Maksudnya dalam waktu beberapa bulan tiba-tiba langsung keluar gitu. Iya maunya apa ya? Iya, dia kira-kira maunya apa? Sama kayak kasusnya kayak si A7 Mark III baru keluar tiba-tiba keluar A7C. Itu sempat jadi perbincangan. Dengan fitur sedemikian rupa, Iya. tapi bodinya Bodinya lebih kayak kecil, lebih compact lah. Lebih compact lah. Gitu. Dia kayak udah kayak handphone Nokia zaman dulu. Iya kan? Baru 3310, kalau 3315, ya kan? Dengan jarak yang dekat-dekat gitu. Gitu maksud gua. Setahun tuh dia bisa ngeluarin beberapa kali. Ya. Nah, gue jadi penasaran kira-kira ini tuh mau nyasarnya kemana ya kira-kira? Nah, siapa yang pakai? Siapa yang pakai? Siapa Karena yang kan si Sony keluarga Sony A7 kan udah kepisah-pisah. Benar. Nah, ini kira-kira A1 buat foto, video atau keduanya atau gimana? Nah, gini, kalau yang dari gua review ya, ini gua review nih kemarin cepet-cepet review, itu yang gue lihat tuh dia itu cocok banget buat foto dan video sebenarnya. Ini dua-duanya. Dua-duanya. Jadi Oke. sebenarnya kayak di keluarga Sony A7 lah sebenarnya. Iya. Kayak di S kan dia untuk videonya, di R dia untuk si fotonya. Dan kalau yang polos kan memang dia buat Ya, kedua-duanya. keduanya, tapi nah, basic. Iya, basicnya lah ibaratnya ya, 50-50 lah 50-50. ibaratnya. Nah, ini keluar si Sony A1-nya. Si abangnya yang si A7 ini kayak ngerasa aduh gue bukan siapa-siapa gitu udah. Gitu. Ini ibaratnya langsung high end Wah, levelnya. high end yang nggak kebeli sih sebenarnya. Untuk kita. Bener. Mahal ya? Mahal. Apalagi 95 belum jutaan loh harganya. beneran masuk karena baru masuk bulan Maret ya. Bulan Maret. Belum ditambah pajak. Belum tahu pajak. Masa pandemi. Masa pandemi. Nah, nyasarnya ke siapa? Ke Bang Gofar? Bang, nggak tahu. Apa Atau ke Gadgetit? Siapa tahu editornya. Ngambek lagi minta? Iya. Dijual nggak apa-apa. Dijual nggak apa-apa, tapi Dia jadi dapat satu. dua. Iya, cuma dapat satu. Gitu. dia. Bener-bener dia nggak. Tapi sekarang kan dia udah pakai 2. Tapi gue pengen nanya deh bang, salah satu fiturnya tuh yang tadi kan gue lihat di videonya, Zero Blackout itu tuh maksudnya apa ya? Zero Blackout itu, tar dulu, supaya kita ngobrol lebih enak, kayaknya kita pesen kopi dulu. Iya, haus nih. Yoi. Bro Cyril, Yuk. pesen kopi ya. Lu mau kopi apa? Aduh, apa aja? Yang enak di sini apa? Yang enak apa sih sini? Sepia mau nyobain? Sepia boleh deh. Boleh ya, boleh ya. Ya, oke. Thank you ya. Yoi. Nah itu tadi balik lagi nih. Zero Blackout itu Zero Blackout. yang jadi salah satu fitur perhatian yang mencuri perhatian gua. Oke, Zero Blackout itu yang gue baca nih ya, karena memang gue belum pegang kameranya. Ya karena belum masuk. Belum masuk juga. Sony Semoga jangan lupa. masuk. Jadi Zero Blackout itu adalah kayak lu misalnya di saat lu shutter atau burst mode, ya itu nggak ada blacknya sama sekali, nggak ada hitamnya. Biasa kan kayak ada ketutup tuh, kaca cet gitu. Tirai iniannya, tirai gitu. sensornya. Benar. Nah ini sekarang nggak ada. Jadi ibaratnya kayak lu bener-bener nge-record set jalan aja gitu kayak video sebenarnya. Sebenarnya gini, itu sudah ada yang gue sempat ngeliat di reviewnya Canon 1DX. Iya, kayak Canon 1DX, tapi dia kan DSLR ya. Yeah. Nah itu juga sebenarnya hampir seperti itu, tapi masih ada blackout ya. Masih ada. Tapi untuk burstnya sama, kecepatannya sama, semuanya sama. Tapi menurut gue sih, kayaknya gue lebih bakal tertarik si Sony A1 sih. Sony A1. Iya jelas. Kalau misalnya di compare antara ini kan yang tadi Fuji berapa? 100 GFX 100S. Itu katanya kabar-kabarnya belum masuk dan bakal jadi saingannya sih Sony A1. Sony A1 betul. Gue nanya deh, ini yang GFX nih dia formatnya apa? Dia sensornya? Sensor kalau GFX itu dia sensornya itu medium Medium. medium format.
jatuhnya. Jadi memang dia APS-C enggak, si full frame juga enggak, setengah-tengah. Tapi memang lensanya gede, besar banget. Besar. Gue sempat sekilas ngeliat dan dia tuh besar secara body, lensa. Yoi, benar. Dia besar karena memang dia peruntukan lebih ke foto sebenarnya. Kalau GFX 100, walaupun untuk videonya juga udah ciamik sih menurut gue. Gitu. Tapi kalau buat gue pribadi, Fuji enaknya buat foto sih. Iya, Detail. benar. Gue penasaran kira-kira dia berapa juta titik fokus ya kira-kira. Waduh, gua agak lupa tuh. GFX apa Sony A1? Sony A1 deh, Sony A1 Sony dulu. A1 ya. Sony A1 dulu. Sony A1 sebentar, gue cek dulu ya. Jadi tuh nih, dia tuh ada 759 titik autofocus face detection, mencakup 92% dari layar. 92% rasio dari layar. Yoi. Gede banget. Dan sekarang lu mikir deh, itu juga akhirnya thank you. Bro, diminum dulu, Bro. Ini nanti kita potong gaji. Jadi yang belum tahu, Febri ini adalah konten kreatornya Elora Kamera ya sekarang. Jadi kalau lo ngikutin IG-nya Elora Kamera, dia ini yang sempat tampil People of Elora, dia tampil paling terakhir karena dia malu-malu gitu. Padahal mah malu-maluin. Yoi. Gitu. Biasa kalau kerja nggak pakai baju ya. Iyalah. Biasanya, iya pakai meja. Betul. Gitu. Bisa pakai celana. Nah, balik lagi nih Nah. untuk autofokusnya sebenarnya. Autofokusnya sendiri itu kan biasanya kan kalau autofokus tuh hanya tracking, eye tracking atau face tracking kan. Biasanya. Sekarang ini dia sudah bisa animal eye tracking. Animal. Yoi. Berarti buat fotografer yang suka atau misalnya dia suka di genre yang bener-bener wildlife, nah, yang keluar ke hutan, belok ke pantai, iya, pecahkan saja piringnya. nah dia bisa tuh, bener-bener dia cocok banget kalau untuk itu. Walaupun dia suka si binatangnya ini atau hewan ini suka moving, itu tetap eye tracking. Nah, reviewnya seperti ini nih, lo bisa lihat nih reviewnya ya. Set. Next, apa yang menurut lu fitur yang bikin lu tertarik sama A1? Sebenarnya sih kalau dari fitur ya, menurut gue ya, gue tidak terlalu tertarik banyak sama si Sony A1 ini karena memang menurut gue A7 Mark III itu udah cukup buat gue. Nah, personally itu udah cukup buat gue karena memang gue adalah content creator yang tidak memproduksi berat-berat atau memproduksi film atau segala macam. Lagi pula menurut gua kalau lu bikin apa namanya? Foto, video? Bukan video buat TVC atau apa namanya? Apa sih lagu ada video apa? Ini video klip. Video klip Terus atau video-video iklan lainnya. iklan lainnya menurut gua udah cukup. Gitu. Ya sekarang kalau lu mau kayak timer unlimited, siap di Mark III udah ada sebenarnya. Iya. Nah tapi ada memang si yang belum ada nih di tempat yang lain nih. Itu prosesornya si Sony A1. Oh dia beda? Iya, dia Beda pakai tipe. Beyond XR. Pair, 2 ya. 2? Ya, yang Di lainnya masih satu satu. kamera? Yoi. Oh. Jadi memang itu mengatur untuk menghasilkan foto dan video yang lebih detail lagi. Dan dia tidak gampang overheat. Wah, Nah. ini biasanya kasusnya mirrorless nih. Mirrorless. Ya kan? DSLR juga sih sebenarnya. DSLR juga. Ya, kalau dipakai. Hostnya juga kalau kelamaan. Iya betul. Jadi agak overheat. Betul. Bingung apalagi gitu yang Ngebleng. diobrolin. Iya. Itu kalau misalnya sensor kelamaan kan biasanya itu panasan dan Panas. ini Ini ada gini, jadi ada timernya dia. Memang yang biasanya kalau udah panas dia nge-reduce panas itu agak kurang, agak lama lah. Nah, tapi si Sony A1 ini tidak. Jadi dia benar-benar ke-reduce tuh untuk heatnya tuh lebih cepat. Jadi lu bisa pakai lagi langsung. Oh. Hanya dimatikan sekitar 10 sampai 15 detikan aja. Ini Asik kan? nggak ngerepotin ya. Bener. Dan lu harus bayar seharga yang 100 juta itu. Hanya demi 15 detik sih sebenarnya.
Yang 11 detik aja kita bersatu bangsa. Itu Iya, dia. ya kan. Nih, kalau misalnya lu dikasih pilihan antara si Sony sama si Fuji, Iya. lu akan pilih yang mana? Gua prefer karena gua lebih suka, jujur ya, gua lebih suka video sih. Jadi gua kayaknya lebih pilih si Sony A1 sih. Kayaknya. Oke. Tapi Kenapa kalau Fuji? Kenapa nggak Fuji? kalau untuk fotonya iya. Oh, fotonya iya. Iya. Jadi gue pilih dua-duanya sebenarnya. Tapi ada perbedaan mencolok kayaknya. Si tadi kan gue lihat di video iklannya si Sony A1 sensornya masih full frame. Masih full frame. Sedangkan si Fuji medium format. Medium format. Dan megapikselnya beda ya. Oh, megapikselnya beda. berapa? Kalau si Sony A1 ini memang megapikselnya itu sama kayak A7R Mark IV. Dia lebih naik 2 megapiksel, 50 megapiksel. Oh, 50. Ya. Kalau yang sebelumnya kan 48. 48. A7R Mark III Mark IV kan 48 megapiksel. Iya. Kalau Sony A1 itu 50 megapiksel. Nah, sedangkan si Fujifilm GFX 100 itu 102 megapiksel. Tapi perlu nggak sih jumlah megapiksel itu sebenarnya? Kalau lo nyetak buat baliho perlu. Serius? Kalau tapi sebelum 50 megapiksel juga udah cukup sih. Oh. Menurut gue. Gue pikir tuh kayak ya udah itu kayak jumlah kepadatan pixel terus nggak akan guna. Enggak lah, makanya kenapa sebenarnya gini, si Sony A1 ini kayaknya kalau cuman buat diperuntukkan lo buat sosial media kayaknya sayang banget useless ya gitu. 100 juta. Iya, 100 juta cuman Cuma buat buat konten OOTD. Iya, OTD hari ini. Ya kan pas di Zoom juga pecah. Waduh. Kompres kan, sama Instagram juga kompres kan. Iya. Jadi kayaknya useless nih menurut gue. Gitu. Nah, makanya gue lagi mencari segmennya si Sony A1 itu bakal keluar itu buat siapa sih sebenarnya? Berarti kayak personal user kayaknya akan sayang banget ya kalau begini. Kalau cuma ngikutin, oh ini lagi baru, ini fiturnya baru, gue beli, tapi ternyata cuma buat upload ke sosmed. Kayaknya sayang banget Twitter, gitu. Ke IG, Facebook kan semua keridus. Iya, keridus semua kan. Iya. Ibaratnya lu bener-bener kekompres lo di situ. Kayaknya menurut gue sih sayang banget ya, kecuali memang lu kerja di agency, lu bener-bener buat lu punya PH. Iya, lu punya PH, lu bikin iklan yang buat di baliho. Atau lu punya studio, kayak nanti bentar lagi Elora. Yoi. Tungguin ya. Tungguin ya, Elora bakal punya studio di atas. Asik deh, pokoknya asik banget. Tapi disewain. Tunggu aja. Note ya. Yo. Note ya. Sayang banget tuh. Oke, kalau misalnya lu punya duit 100 juta nih, ini kan harganya 100 juta. GFX berapa? GFX sama, 95 juta. Harganya sekitar segitu sih. Ya intinya kita belum mampu lah ya. Nggak mampu sih. Tapi boleh juga lo tanya kalau seandainya gue punya duit 100 juta. Iya. Gitu. Kalau lu punya duit 100 juta, lu akan beliin apa? Mobil dulu 1 sama A7 Mark III 2. Gitu. Iya. Kalau gua. Kenapa pilihannya gitu? Personally. Kenapa pilihannya gitu? Karena gue merasa belum pantas aja pakai kamera itu sih. Gitu. Sehebat-hebatnya gua, gitu kayaknya belum pantas aja sih. Gitu. Ya walaupun gue emang hebat ya. Iya, lu hebat banget, Bang. Hebat banget kan gue kan gitu. Jadi kayaknya tapi tetap belum GFX 100S pun kayaknya gue belum pantas untuk pegang sih sebenarnya. Karena nggak perlu, nggak penting. Karena lu belum tahu dengan fitur seperti itu mau dipakai. Mau ngapain Mau gue ngapain gitu. Kan sekarang kayak Elora sendiri pun memang kan konteksnya masih sosial media, paling foto produk gitu-gitu kan. Menurut gue agak useless lah. Gitu. Iya, gue pun pakainya pun kameranya sesuai dengan kebutuhan. Iya, Nikon 3300 ya. Iya. Wah, itu kamera pertama, Pak. Tahu yoi. Sama, gue juga kamera iPhone 8. iPhone 8. Yoi. Tapi itu ini loh, pembicaraan yang menarik. Yoi, Phone fotografi beberapa tahun ke belakang tuh lebih booming sih memang. Komunitasnya hidup. Lagi booming ya, benar. Kayaknya itu boleh jadi pembahasan selanjutnya ya. Yeah. Jadi kamera yang proper sama iPhone. Atau itu mungkin kita tanya, apakah menurut kalian itu akan jadi pembahasan kita berikutnya? Iya, boleh komen di bawah kalau gitu. Atau mau bahas apa yang lagi hot sebelumnya? A7C. A7C, Yeah. C lagi. A7C. Nah, A7C. boleh komen di bawah pokoknya. Lo kalau misalnya pengen kita ngebahas apa, tapi memang kita ngebahas di sini nggak berat-berat ya, Feb ya. Kita masih sambil ngobrol-ngobrol.
ya kalau misalnya bisa kita bahas berat juga ya kalian lihat berat badan kita juga udah berat. Iya, Ya beban kan? hidup kita udah berat. Berat juga, jadi kayaknya kita ngobrolnya ringan-ringan aja. Makanya kita pakai format seperti ini Bang ya. Iya, formatnya seperti ini. Jadi biar gitu. lebih enteng. Lebih enteng lah. Oke, gue ini buat closing statement gue pengen nanya terakhir. Buat yang tertarik sama Ewan sama GFX, menurut lo mereka harus gimana? Nanti dulu aja belinya. Oke, baik. Iya kan? Kenapa nanti? Kan gua rasa useless juga buat kalian. Buat kita aja belum tentu akan Iya. dipakai ya. Om Darwis mau beli nggak? Coba. Gue ada pertanyaan, kenapa bakal nggak ya yang sekelas-kelas profesional yang Ya, misalnya Cimarta, ya ya Cimarta kan? Suherman, Cimarta, apa Pak Anton Ismail, Anton Ismail, Om Darwis, Mas ya kan? Gundro, Mas Gundro yang bener-bener berat banget, yang lu memang- mix people banget. yang Iya dia kan? memang sinematografi banget, gitu. Bakal pakai nggak? Kepake nggak ya? Yang emang dari foto siapa? Darwis, Om Darwis, terus apa Cimarta, Iya, Pak bakal pakai nggak sih? Iya. Bakal pakai nggak? Atau mereka akan tetap dengan idealis mereka yang ini enggak, ini kamera gue, Iya. gitu. Atau balik lagi, semua man behind the gun. Man behind the gun. Karena kita nggak pernah tahu, ya kan? Kita nggak pernah tahu. Kalau lo memang nggak ada tekniknya, ya kan? Atau lo nggak punya taste, ya lo nggak akan bisa buat ngapain sih sebenarnya. Itu kayaknya perlu latihan. Ngomong-ngomong, Ngomong-ngomong latihan, kalau kita ngadain workshop di sini seru kali ya? kayaknya seru banget. Iya. Kayaknya seru banget tuh. Itu tugas kalian ada banyak berarti. Banyak banget. Tadi Komen apa? lagi di bawah. Komen lagi di bawah. Ah. Pertama soal tema, Soal tema. Lu Abis mau- ini kita mau diskusi apa? betul? Yang kedua, kalau misalnya kita ngadain workshop di Elora, nah kalian tertarik nggak? Nah, Ini workshopnya tentang foto dan video ya. foto dan video Kebetulan kita punya kenalan narasumber yang memang sudah profesional di dunia. melanglang buana lah. Gitu. Jadi mereka sering ngegojek. Enggak, Bang. Bukan ya? Enggak, Melanglang bukan. buana. Nah, itu ya memang melanglang buana sampai ke gang-gang, Iya, sampai ganggang, ya kan, pelosok-pelosok. bener. Yang disasarin Iya, Waze. Waze. Iya kan? Oh, bukan ya? Ini Mereka melanglang yang buana memang ya? sudah di dunia film. Oh, gitu. Siap, gitu. siap, siap. Industri industri film, terus PH juga. Kayak juga Gitu. kayak Next Carlos ya. Atau Semacam itulah. Intinya kita bakal ngadain workshop. Kalau misalnya menurut kalian tertarik atau enggaknya, boleh komen di bawah. bawah. Sama nanti kalau misalnya kita ada salah-salah kata nih boleh juga komen di bawah dibetulin, ya kan? Oke. I love haters banget. Yeah, I love you Apa? haters. Haters. I love haters. Karena itu yang bikin kita bakal jadi makin naik. Dan kalau kalian ngomongin kita terus, kita bakal Yo. Jadi ngomong kita terus ya. Yoi. Jangan lupa. Yoi. Mimpiin boleh. Hah? Nanti tapi ingat tetap harus komen juga kalau misalnya ada di line itu, boleh juga komen di bawah. Atau misalnya nggak sempat komen, lu lagi lihat Instagram kita, terus DM atau komen di Instagram, nggak masalah. Nggak masalah juga, Oke. boleh. Atau WhatsApp langsung ke gue, Koheli, atau ke Bang Richard juga boleh langsung. Bisa. Kayaknya asik nih bikin ini, boleh. Nanti kita diskusi aja. Sambil ngobrol-ngobrol, santai-santai. Sambil minum kopinya. Yoi. Ini kopi Elora enak juga ya? Hmm. Berarti tiap kali minum loh. Iya. Tiap hari minum loh padahal. Yang Tetap bikin enak. ciril mulu lagi. Iya, yang bikin ciril. Karena memang belum ada yang lainnya. Temennya Eril ya, belum ada Eril ya. Bahasa Kawakan Bekasi. Yoi. dong, cewek. Waduh, tuh udah teriak tuh. Temenin dong cowok katanya. Cewek. Oh cewek. Oke. Kayaknya kita udahin dulu sampai sini. Kayaknya untuk episode pertama dan awal-awal cukup. Kayaknya cukup banget nih, cukup banget. Kita akan bahas yang lain-lain lagi. Nanti kita akan seling juga ya untuk video-video, mungkin video review atau yang lainnya. Iya. Ya kan? Nah tetap komen di bawah kalau misalnya lo mau apa dari kita atau kita mau ngapain. Asal jangan joget-joget. Kita nggak bisa, belum bisa. Belum Tapi bisa. Febri lagi belajar. Wah. Joget Cika ya? Yoi. Iya. Yoi. Gue lagi belajar untuk itu. Doakan TikToknya Elora juga bakal ada nih. Memang lagi digodok. Tapi kayaknya yang
Enggak gitu, enggak. Yang gini. Gini ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa juga buat komen, jangan lupa buat nih pencet tombol lonceng di bawah. Oke. Ya, jadi sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Dirasa. Diskusi kamera dan lensa. Bye. Bye.